Dari Jawa Barat deh. Jawa Barat apa aja? Mana ya gue ya? Gede, Ya gede pasti. Pangrango. Pangrango udah. Guntur, Guntur udah. Guntur, Turai, Kurai udah gua. Turai udah. Apa lagi? Galunggung. Papandayan gua Papandayan. nggak minat, kenapa ya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cumbu Alam, balik lagi sama gua Aldi Fatur Rahman di Cerita Pendakian. Hari ini gua kedatangan bintang tamu yang udah lama banget pengen diundang karena ini salah satu orang yang membuat gua suka sama alam. Pertama kali naik gunung itu ya diajarin sama ini orang. Ini namanya Bang Wahyu. Gimana, sehat Bang Wahyu? Kalau sehat Bang Aldi. Alhamdulillah ya. Ini gue belajar ya, pertama kali naik gunung itu diajakin sama beliau nih. Dari situ ya lumayan jadi seneng, suka, jadi suka. Dan sebenarnya kenapa gue pengen ngundang dari lama banget nih Bang Wahyu nih, gue ada sesuatu yang pengen gue tanyakan. Beliau ini ada satu gunung yang udah berkali-kali dinaiki, mungkin udah lebih dari 20 kali ya naik gunung itu. Dan gue penasaran itu berkali-kali naik gunung itu tuh apa motifnya gitu, apa yang dicari sampai puluhan kali naik gunung yang sama. Apa sih sebenarnya yang dicari gitu ya? Lu naik gunung gede itu lebih dari 20 kali ya? 30 kali ya? 29 kali. 29 kali. Nah, itu tuh gue dari dulu tuh pengen tahu. Maksudnya lu nyari apa? 29 kali ke sana. Yang pertama sih karena dekat dari tempat tinggal gua kan. Iya. Nah, yang pertama itu dekat dari tempat tinggal gua dan gue juga bisa satu hari juga bisa buat tektokan gitu kan, tinggal naik turun lah gitu kan, naik pagi turun sore gitu kan, bisa tektokan. Nah tapi lebih sering lagi gue naik gunung gede berkali-kali karena gue sering juga open trip. Nah sering gue open trip gunung gede kayak gitu kan. Ya. Jadinya sering naik gunung gede ya karena itu salah satunya gitu. Bukan ada sesuatu yang dicari. Gak ada yang dicari ya, mungkin yang dicari ya karena hobinya naik gunung gitu kan. Yang dicari ya keindahan alam lah gitu kan, keindahan alam, menghilangi stres. Kadang-kadang kalau lagi stres ya stresnya mungkin karena apa ya, bingung juga kan, masih belum nikah gitu kan, udah stres gitu kan, mikirin apa gitu kan ya namanya pikiran masih ada aja kan yang nggak baik gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi pikiran gabut gitu kan, naik gunung langsung berangkat gitu aja gitu. Yang dekat ya gunung gede ya udah gunung gede Gitu, sampai 29 kali itu begitu ya. ya. Nah, terakhir nih, kapan naik gunung? Terakhir naik gunung Ya, dan naik gunung gua seminggu yang lalu. seminggu yang lalu. Ya seminggu yang lalu. Oke, kemana itu? Nah seminggu yang lalu emang gue kan ada tugas di Semarang. Nah. Tugas di Semarang itu ya sama kerja lah sama bos, ikut bos ke Semarang. Nah dari Semarang itu kata bos, karena bos juga suka naik gunung nih. Oh gitu. Iya, bos Enak gue juga suka juga naik ya. gunung. Iya lah, enak. Alhamdulillah enak gitu kan. Terus bos gue suka cerita, ada namanya Gunung Ungaran di Semarang. Oke. Nah, Gunung Ungaran ada dia nggak terlalu tinggi tapi ya lumayan lah gitu kan ada dia. Nah, akhirnya gue coba searching kan di internet Gunung Ungaran kayak gimana sih gitu kan, terus treknya kayak gimana sih gamenya gitu kan. Nah pas gue cek itu ya lumayan banyak peminatnya juga Gunung Ungaran itu. Akhirnya kata bos gue, kalau lu mau naik aja nggak apa-apa, karena kan gue nyampe di Semarang itu hari Sabtu. Ya. Sedangkan kan gue mulai kerja hari Selasa karena Selasa. Sabtu, Minggu, Senin itu masih libur. Ya. Ya libur apa kemarin Imlek kan ya? Imlek. Ya waktu Imlek. Nah makanya kata bos gue gitu, kata gue emang boleh pak, kata dia boleh. Ya udah akhirnya gue naik kan. Nah gue naik ya dari Semarang gue dimodalin motor sama bos gue. Oh. Ya dari Semarang ke Ungaran itu lumayan lah sekitar 1,5 jam untuk kendaraan motor ya, kendaraan motor. Ya gue nekat aja nyampe sana tuh, gue niatnya gue bakal camp atau gue bakal tidur di base camp gitu kan. Gue bakal tidur di base camp,
paginya gue bakal tektokan dan gue naik turun. Nah tapi pas gue pikir-pikir gue nyampe situ sayang banget gue kalau nggak ngecamp di atas gitu kan. Nah akhirnya ada beberapa pendaki banyak, gue tanya Mas masih ada lapak kosong nggak gitu kan, atau tenda yang kosong nggak, ada yang renggang gitu kan, saya boleh ikut gabung nggak gitu kan. Ternyata kebanyakan jawabannya maaf mas kita udah penuh buat pasang kayak gini gitu kan. Oke dan nah disitu gue mikir lagi apa gue tetap di base camp apa gue lanjut naik ke atas gitu kan. Sedangkan gue di situ udah jam 5 sore ya, jam 5 sore kan. Akhirnya gue mikir sayang kalau gue nyampe sini gue nggak camp di atas. Akhirnya gue ke base camp, gue nyewa tenda ya kan. Gue nyewa tenda karena gue cuma bawa tas DP kecil. Akhirnya gue nyewa tenda, gue nyewa matras dengan bekal sebenarnya gue nekat itu. Karena gue cuma bekal biskuit, susu, sama air mineral 2 botol, sama apel 2. Itu doang modal gue. Sebenarnya gue nekat dan gue sebenarnya gue harusnya nggak boleh nih gue naik gunung kayak gini gitu kan. Karena gue pertama gue nggak bawa sleeping bag, gue nggak bawa kompor gitu kan, gue nggak bawa makanan gue kurang gitu kan, tapi gue nekat gitu. Tapi ini jangan ditiru ya buat teman-teman ya, karena mendaki kalau nggak safety, nggak makanan nggak cukup, terus peralatannya kurang, itu nggak baik ya. Yang ada malah kita malah kayak membahayakan diri sendiri gitu loh. Tapi karena kemarin gue nekat dan itu gue searching karena nggak terlalu tinggi juga dan nggak terlalu yang nggak biasa aja lah gitu, maksudnya bukannya gue merendahkan gunung ya, tapi kebanyakan ya ini hanya buat pemula lah gitu, pendakian buat pemula gitu. Akhirnya kayak gue naik juga dengan gue resikonya kalau gue kenapa-napa ya ini salah gue gitu kan. Nah akhirnya ya udah gue nekat, gue naik 5:30 gue baru mulai naik, 5:30 gue baru mulai naik. Nggak lama udah azan maghrib kan. Nah, azan maghrib gue istirahat sebentar ya kan, sambil nunggu azan beres gue jalan lagi. Nah gue tuh pokoknya full kabut dari mulai 4:30 gue jalan kabut. Dan emang awal-awal gue pakai jas hujan, ya perjalanan tuh pokoknya gue nggak mau nengok belakang gitu kan, karena itu full kabut. Dan gue ada rasa iseng, gue ngeri juga nih ternyata kalau solo hiking kayak gini deh gitu kan, karena gue sendiri kan. Kalau solo hiking ternyata gini kalau solo hiking gitu kan, lihat ke belakang kosong, depan kosong, belakang kabut full gitu kan. Ya udah gue jalan aja terus gitu kan. Gue pengen berhenti aja, gue ragunya itu gue rasa takut gitu kan. Gue sampai mikir yang lain kok orang-orang solo hiking kok berani banget gitu kan, sampai kayak gini gitu kan. Tapi kok gue rasanya kayak gini ya, iseng gitu kan. Walaupun gue di situ cuman niatnya ibaratnya silaturahmi ke gunung lah, ibaratnya cuma niat main dan niat baik-baik, nggak macam-macam di gunung gitu kan. Tapi ada aja gitu kan rasa takut gitu kan, namanya di alam ya gitu kan, manusiawi lah kayak gitu. Ya akhirnya gue nyampe pos 4 itu apa gue lupa lah gitu lah. Nah di pos 4 itu ada cabang, ada yang namanya puncak rider gitulah, gue lupa namanya, sama puncak bondolan gue lupa ya nama puncak apa. Baru kemarin padahal 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu gue udah lupa namanya. Gue taunya puncak tertingginya aja, puncak botak aja pokoknya. Nah akhirnya gue ngambil yang, gue tanya di pos 3, di pos 4 gue ketemu sama anak-anak sekolah SMA gitu, katanya dia masih pada sekolah. Dia bilang orang-orang sih banyak yang minat ke puncak bondolan apa sih, gue bingung, lupa puncak apa sih, ntar cari sendiri ya, gue lupa puncak apa namanya tuh. Pokoknya katanya banyak yang minat ke situ daripada yang rider itu. Nah akhirnya ya udah bang, kata mereka, bang bareng aja naiknya, jangan sendirian, sama kita aja bareng gitu kan. Karena gue mikir agak udah gelap banget kan, udah mau jam 7 gitu kan, udah mau jam 7 ya udah oke lah, gue bareng aja gitu kan. Akhirnya gue bareng dari situ ya, nyampe camp juga kan. Nah akhirnya gue sebelahan tenda mereka ber4 orang, satu tenda. Gue sendiri gitu kan, karena gue emang sendiri berangkatnya kan. Akhirnya gue bilang aja, bang daripada berempat lu banyak kan numpuk gitu kan, mendingan yang satu ikut sama gue tidurnya di tenda gue, akhirnya gitu. Nah jadi walaupun gue bawa makanan sedikit gitu kan, tapi lu harus tahu semuanya teman-teman, bahwa di gunung itu lu banyak saudara, banyak teman gitu kan. Dan mereka nggak mungkin nggak ngasih makanan ke orang-orang yang nggak punya makanan lebih. Tapi lu jangan berharap dan jangan mikir gue nggak usah bawa makan dah gitu kan. Nanti juga di atas ada yang bagi ya, jangan kayak gitu lah. Jaga-jaga kita ya. harus jaga safety untuk diri sendiri juga, kayak gitu bang.
Berarti lu kan kompor nggak bawa segala macem nggak bawa, Betul. berarti nebeng sama. Ya, gue nebeng. Pokoknya gue udah rapi, gue duduk doang gitu kan, sambil ngeliatin pemandangan karena masih kabut dikit tapi ada kelihatan lampu-lampu Ya. perkotaan gitu kan. Nah akhirnya gak lama ternyata mereka masak dan gue dimasakin bro. Gue dimasakin, bang makanan udah masak, udah matang nih gitu kan. Iya. Jadi kita makan bareng-bareng. Ya, akhirnya ya gue makan bareng-bareng lah gitu kan. Oke, gue makan bareng-bareng, gue punya apel ya kan. Iya. Apel gue potong-potong nih bang. Apelnya gue cuci mulut Iya. gitu kan. Saling berbagi. Iya lah, saling berbagi kan. Gue punya apa ya gue kasih, dia punya apa dia kasih gue. Nah, ya akhirnya setelah itu ya tidur dong gitu kan. Nah di tidur itu jam 10 sampai jam 1-an itu gila badai, tapi badai hanya angin aja ya, nggak ada hujan ya, tapi itu anginnya kenceng banget, bener-bener kenceng. Emang mungkin orang-orang yang sering puncak Ungaran tahu lah, di tempat camp puncak itu anginnya kenceng banget. Ini kenceng. Ya, karena bos gua juga bilang, bos gua udah pernah situ, dia bilang, lu kalau camp di situ itu anginnya kenceng banget kalau malam kayak gitu. Makanya gua tahu kalau itu camp kenceng anginnya. Makanya pas gua camp di situ, mungkin teman-teman yang SMA ini dia kayak gimana ya, kayaknya bukannya tinggi gitu ya, tapi kayaknya tenang bang gini karena dia kan Akamsi lah, deket lah dari situ kan, Akamsi gitu kan. Terus dia bilang gini nih, oke gue liatin cara mereka masang tenda gitu kan. Wah, bukannya gue ngerdain mereka ya, tapi kok amatir banget nih masang tendanya gitu kan, asal colok gitu kan, terus kendor gak kenceng gitu kan. Ya punya gue karena bos gue bilang anginnya kenceng, ya gue kenceng-kencengin dong pasaknya kan, biar nggak sampai goyang angin gitu kan. Pas gue lihat mereka hanya masang gitu, gue mau bantuin tapi takutnya gue bilang, ah bang lu sosokan gitu kan, lu juga baru naik gunung atau gimana gitu kan. Mungkin dia belum tahu gue kayak gimana dulunya atau gimana gitu kan, atau di luar gue di mana gitu. Nah akhirnya pas badai itu jam 12 malam itu tenda mereka rubuh kena angin. Untung nggak patah frame ya, masih bisa berdiri lagi gitu kan. Walaupun ada orangnya di dalam rubuh pada semua gitu kan, pasak semua kan, double layer keduanya itu terbang. Double keduanya. Iya kan ada layar 1 kan, layar 2. Layar 2 itu terbang, sama dia nggak dipasakin gitu kan. Akhirnya mereka untung terbangnya nggak jauh ya, masih nempel di situ kan. Akhirnya dipasang lagi gitu kan, sama mereka dipasang lagi. Itulah ya bahayanya kita nggak persiapan Nah, matang. betul. Pasak juga. Kalau pasak bawaan itu kan tipis. Nah. Ini ya. Memang kita harus punya pasak yang agak kokoh. Iya betul. Agak kokoh supaya nggak berterbangan. Jadi nggak ada campingnya itu nggak ada tempat. Kan kita biasanya kalau camping kan nyari tempat yang memang terlindungi. Ya ada pohon-pohon gitu ya. Supaya nggak kena angin langsung. Nggak gitu kena ya. angin langsung. Itu nggak ada di camp situ. Gak ada. Situ pokoknya polosan. Duduknya kayak sabana ya. Kayak sabana. Nah, sabana aja, polosan aja gitu, polosan. Jadi kalau angin itu ya langsung kena tenda gitu. Iya, wangi udah aja yang tenda aja langsung. Karena kan kalau kita naik gunung kan kita sebenarnya menghindari tempat-tempat Nah, itu. Itu gue belajar kayak gitu. Hmm. Gue belajar kayak gitu pas gue camp di Gunung Gede, pas Surya Kencana. Lu tau lah Surya Kencana kan? Iya. Udah tau kan lu? Lu Surya Kencananya di Nah, situ. Surya Kencana itu gue ngecamp di dekat mata air. Iya, Mungkin iya. Udah tau kan mata air. Nah di mata air itu gue ngecamp di situ loh. Gue dulu nggak ngerti tentang angin, tentang badai kayak gitulah. Gue ngecamp di situ, gue tidur di situ ibaratnya kan. Nah ternyata malam-malamnya hujan, badai gitu kan, anginnya kenceng gitu kan. Gue bingung tenda gue sampai gue tidur itu tuh tenda gue nempel ke muka gue dong tuh gitu kan. Ada waduh, ternyata begini kan gitu kan. Kenapa orang-orang banyak campnya di deket yang pohon-pohon ya, karena nggak kena angin langsung gitu kan. Nah lindungi lah gitu kan. Kalau yang tendanya mungkin udah tua atau kayak gimana, tendanya bisa patah frame-nya kan gitu. Tapi ya alhamdulillah tenda gua nggak patah gitu kan, masih terlindung gitu kan. Sedangkan frame tenda lumayan mahal. Lumayan mahal Pak. Bisa satuan, tapi kalau satuan kan kita nggak ada karet yang Nggak ada bisa karet. kayak gitu kan. Mahal setara dengan kita beli tenda ini lagi yang Baru lagi ya. single layer. Single layer. apalagi kan yang harus paket itu kan. Iya. Harus paket. Paket itu semuanya bisa 400-500 itu. Waduh, tinggal nambahin 500.000 lagi udah dapet tenda bagus nih. Makanya itu. Mending kita beli tenda baru daripada beli frame-nya kan. Mendingan kita camping di tempat yang angin nggak langsung aja gitu kan. Nah,
lu rencana Ya. mau kemana lagi? Ada banyak sih teman-teman gue tuh yang WA japri gue gitu kan, setelah gue sering upload gunung lagi gitu kan, katanya bang kapan buka open trip lagi gitu kan, gini-gini. Ada yang request pengen ke gede, ada yang gede lagi kan, gue kalau ke gede lagi gue nambahin ke gede lagi gitu kan, karena emang yang dekat yang gede. Terus ada yang request juga pengen ke Merbabu lagi, cuman pas kemarin gue lagi searching lagi, Merbabu sekarang harus semuanya harus pendaftar menjadi kayak anggota lah. Jadi kalau kita mau naik gunung, semuanya itu harus mendaftar jadi anggota dulu. Nanti ada konfirmasi dari sana baru kita punya nomor kayak nomor apa? KTA. Ya kayak Kartu KTA anggota. atau anggota Gunung Merbabu lah misalnya kayak gitu kan. Nah nanti kalau kita udah punya nomor induk kita masing-masing itu baru kita bisa daftar. Kalau kita belum daftar nggak bisa masuk. Sekarang kayak gitu. Nah gue pengen ke Merbabu lagi gitu kan. Tapi ya karena kayak itu kayaknya ribet banget gitu kan. Mungkin itu emang biar pendataan atau apa segala macam bagus gitu. Tapi kayaknya ribet banget buat gue gitu kan untuk daftar. Kalau dulu kan cuman gue yang daftar, terus bisa masukin 9 orang kan, 10 sama gue dengan satu nama penanggung jawab gue gitu kan, dengan cukup gue aja gitu kan yang daftarnya, dan buat 10 orang gitu. Buat 9 orang, karena 10 orang satu formulir itu bisa buat 10 orang. Ya, karena gue kemarin bawa lebih dari 10 orang, ya gue pakai nama teman gue satu, terus nama yang lainnya. Nah sekarang agak ribet, mungkin emang gue belum pelajarin lagi tentang pendaftaran untuk naik gunung Merbabu itu. Mungkin kalau udah gue pelajarin lagi, bisa lah berangkat ke sana. Pengen ke Merbabu lagi. Pokoknya gue selama naik gunung paling jatuh cinta ya Merbabu. Merbabu. Semua gunung yang menurut gue bikin gue pengen banget kesana lagi Merbabu. Oke, pengen Merbabu. Alasannya apa? Wah, pokoknya nggak bisa Ungkapkan dengan kata-kata ya. Karena pokoknya lu kalau ngeliat, mungkin nanti bisa ditayangin bang, nanti video gua Merbabu pas sabananya gitu kan, pas sabananya itu bener-bener sabananya mantap pokoknya. Gua di situ bawa open trip kan. Open trip karena open trip gua tuh bawa sekitar 20 orang lah, 20 orang sama gua lah, sama teman gua gitu, sama panitia lah gitu kan. Sekitar 20 orang kemarin Merbabu. Satu elep sama satu mobil pribadi. Emang udah berapa banyak yang lu naikin? Dari Jawa Barat deh, Jawa Barat apa aja? Mana ya gue ya? Gede, Ya gede pasti, Pangrango. Pangrango udah, Guntur, udah, Kurai udah gua. udah. Apa lagi? Galunggung. Papandayan gua Papandayan. nggak minat, kenapa ya? Katanya soalnya sebelum gua naik Papandayan, kata teman-teman gua juga katanya motor bisa nyampe atas. Udah. Ya, Udah. ya makanya gua nggak minat gitu kan untuk naik Papandayan karena motor nyampe atas, ngapain? Galunggung juga kan ada di Tasik tuh ya. Galunggung itu udah dibuatkan tanjakan. Tanjakan motor. Bukan tanjakan. Oh yang tangga-tangga itu kan? Tangga itu sampai puncak. Iya. Itu udah pernah gua. Galunggung udah. Iya. Oke, 5 berarti. Salak gue lintas doang sih, nggak pernah ngecamp ke atas. Maksudnya nggak ngemuncak ke atas, tapi gue pernah cuman dari Kawah Ratu ya jalur pasti Rengit. Mungkin yang tahu pasti Rengit, tidak bisa Rengit nyebrang, terus dari nanti ada pertigaan apa gue namanya lupa tuh. Di pertigaan itu kalau ke atas itu ke Salak, tapi kalau gue lurus terus arah ke Cidahu Sukabumi ya? Iya. Cidahu, nyampe Cidahu. Cuma lintas doang, nggak pernah puncak. Gue nggak tahu kenapa gue kalau Salak itu kayaknya agak beda gitu lah. Gue baru kemarin podcast sama teman gue yang belum salah. Oh, belum salah. Tapi kalau lu mau ikut nih, beneran gue bulan Februari emang rencana gue bakal berangkat Salak. Belum salah. Ya. Boleh lah. Kalau lu mau ikut Salak, mangga, ayo kita Boleh, berangkat. boleh. Rencana gue coba. Nah, Sukabumi apa Bogor? Nah, kemarin gue ditanya-tanya lewat Gunung Bunder itu ya, kawasan Gunung Bunder Pasirangit. Mereka bilang sih, ya nggak tahu ya. Pokoknya, tapi kebanyakan gue lihat banyak yang lebih minat lewat Sukabumi. Cidahu. Tapi kemarin lah jalur apa ya gue kemarin lupa. Gue soalnya banyak nanya ke teman gitu kan, anak-anak mana gitu. Temen gue itu baru podcast kemarin. Udah di-upload juga di channel Cenggolan. Dalam satu kali dia solo hiking bos. Oh, solo hiking.
solo hiking. Dia solo hiking. Dia tadinya dia berpikir ya ini aja lah, positive thinking lah. Ini solo hiking buat Gunung Salak. Gunung Salak ya. Wow. Dia udah beberapa kali di Gunung Salak, cuman belum pernah solo hiking. Dia solo hiking lah. Menegangkan katanya dia. Iya, dalam satu kali ini ya, dalam satu kali pendakian 3 kali kejadian. Lah, menurut gua untuk solo hiking ini hanya buat orang-orang yang mentalnya kuat bro. Iya, dia lumayan kuat lah ya. Walaupun di sana tidak ada apa-apa ya, tapi pikiran kita kemana-mana. Iya. Itu yang berbahaya gitu kan. Tapi dia 3 kali ketemu sosok penunggu di sana. Tapi yang satu tuh beneran. Maksudnya beneran tuh bukan makhluk gaib. Orang benar. Makhluk nyata beneran. Tapi Macan kumbang. terus gimana tuh dia? Udah lemas lah dia. Untung dia itu beda ini. Dari jalur. Bukan beda jalur. Ada lembah. Oh. Kayak jurang lah gitu ya. Dia hadap-hadapan tapi beda ini. Kalau itu macan kumbang bisa loncat melewatin itu aja tuh. Selesai lah itu. Malam tuh dia posisi. Udah camping ya, lagi jalan-jalan kan kita seneng tuh ya. Udah camping terus ya jalan-jalan gitu kan sekitar situ ya, nyari suasana. Pas lagi nyari suasana kayak gitu tetap dia teriak-teriak lah. Buat teman-teman ya, gua nggak merekomendasikan lo semua untuk solo hiking. Ya, pertama karena kalau nggak kenapa nggak ada yang nolongin gitu aja sih. Mungkin kalau misalnya nih udah diupload videonya ya nanya, lah bang lu aja nggak berani ya bang, ada gimana gitu. Gua kalau dibilang berani atau enggak, gua berani kok solo hiking gitu. Tapi lagi-lagi ya gua kasihan lah jadi gua sendiri, ngapain gua naik gunung cuma buat ngorbanin diri gua gitu kan. Ya kan kita naik gunung cuma buat kesenangan kita, buat hiburan kita gitu kan, bukan untuk menantang diri kita gitu. Ya buat olahraga lah. Ya buat olahraga lah, lebihnya itu lah buat olahraga lah gitu kan, buat senang-senang aja gitu kan. Tapi kalau buat solo hiking ya lu buat itu bakal nyederai diri lu sendiri gitu, atau lu bakal mencelakakan diri lu sendiri gitu kan. Kalau ya memang kita nggak tahu gitu kan, takdir itu Allah yang atur kan. Tapi ya lebih baik kita tidak melakukan hal yang menjuru ke kecelakaan daripada kita melakukannya kayak gitu kan. Ataupun kalau solo hiking ya pilihlah gunung yang ramai. Boleh pilihnya gunung yang ramai seperti Gunung Prau, Gunung Gede, ya pokoknya gunung-gunung yang pendakinya ramai lah, jalur yang ramai gitu. Tapi kalau untuk gunung-gunung yang masih jarang orang mendaki ya, kayak misalkan Gunung Salak, Gunung Argopuro gitu kan, yang perjalanannya panjang, habis sepi gitu kan, atau ya gunung-gunung sepi lah, janganlah untuk solo hiking. Tadi kita ya ini soal tadi Jawa Barat tuh baru tadi Gunung Gede, Pangrango, ya Salak anggaplah sudah gitu ya, walaupun nggak ngecamp di sana. Guntur, Cikuray, terus apa lagi? Ciremai, Jawa Barat ya. Jawa Barat. 6 Bencana. Bencana masuk. Ya 7 Gunung Munara. Gunung Munara lah. Oke lah, nggak apa-apa ya. Gunung Munara ya. Oke, kalau Jawa Tengah? Jawa Tengah. Ya, kemarin berarti kan? Munara terus. Gua paham Jawa Tengah apa aja ya? Ungaran, terus Sumbing ya, masuk ya Jawa Tengah ya? Sumbing, Prau, Sindoro, Slamet, iya. Terus apa? Kembang, Kembang, 6, terus Lomoyo, gue belum pernah sampai Lomoyo, apa namanya? Andong. 7. Ya. Ada lagi gak sih ke Jawa Tengah itu apa? Banyak. Itu Oke lah ya, 7 ya. Jawa Timur. Merbabu Jawa Tengah. Merbabu ya. Jawa Timur, Semeru. Terus Udah kayaknya itu aja Jawa Timur. banyak ya. Terusnya berapa ya? Lebih dari hampir ya 20 gunungan kan gitu ya. Banyak. Target Merbabu lagi. Merbabu sama Mbak kayak mana? Kenapa? Lu bisa tebak nggak mana? Ikut apa? Bakal gua daki setelah ini gitu. Rinjani. Ya betul.
Gua udah Hebat ya, gua bisa kan tempatnya Rinjani. nabung gitu ya kan, gua pengen ke Rinjani gitu kan. Tapi coy, ada gunung di Indonesia yang terkenal dan view-nya sangat bagus, tapi masih jarang orang yang mendaki. Gunung. Itu daerah Kalimantan semua, kebanyakan. Oh, Kalimantan. Gua agak lupa ya. Nama-nama gunungnya gua agak lupa. Tapi itu bagus-bagus. Dan itu masih jarang banget orang yang udah mendaki itu. Masurai. Surai. Gunung Masurai. Gunung Masurai. Lu boleh cek. Wah itu gila. Nanti lah gua searching, gua lihat lah. Keren banget Gunung Masurai. Terus ada lagi itu, gua lupa. Melebihi Rinjani. Rinjani kan kurang lebih 3 hari 2 malam ya, atau 4 hari 2 malam, 4 hari 3 malam gitu ya. Rinjani itu kan. Nah ini parah nih Gunung Rinjani, gua lupa namanya. Senang hari. Menuju puncak ya. Padahal ketinggiannya nggak kayak Rinjani. Rinjani kan tinggi banget ya. Kenapa 4 hari bisa 4 hari 3-4 hari kan? Karena emang salah satu yang sektor summitnya di Indonesia gitu ya. Kalau ini mah nggak terlalu tinggi, 3.000 tapi ini dahsyat ini. 3.000 tinggi coy, bukan nggak terlalu tinggi. Bukan, maksudnya nggak masuk sektor summit. Tapi melebihi sektor summit ininya loh. 6 hari gimana dong? Jalurnya 6 hari. Udah kayak naik Argo Puro bro. 6 hari kan? Gila. Gila, itu gua ngeliat track aja bebatuan, terus itu gua ngeliat video-video orang tuh Itu untuk logistiknya terlalu banyak ya. nggak tahu kayaknya itu yang bikin nyesek itu ya logistik kayak jadi barang bawaan berat, tracknya susah gitu kan ya. Jadi mungkin baru naik istirahat, naik istirahat. Mungkin itu yang bikin lama sih. Rinjani ya, oke. Jadi boy. Rinjani dia berapa ya? 4 juta ya, 5 juta lah kalau yang bisa jalan-jalan. Tapi masih mikir bro, antara Rinjani atau Puncak Pelaminan tuh. Nah, ya sahabat Cimbalang pilih mana kira-kira? Rinjani dulu Rinjani dulu apa atau Puncak Puncak Pelaminan? Pelaminan? Kayaknya Puncak Pelaminan lebih keren bro, Lebih menantang kayaknya. lebih menantang. Ya, lebih menantang. Oke, Bung Wahyu, terima kasih banyak ya udah mau diajakin ngobrol-ngobrol sebentar ini. Sebenarnya masih banyak nih hal yang menarik sama Bung Wahyu yang patut untuk diceritakan. Mungkin bolehlah satu lah ya. Gak pernah dengar lu naik gunung lagi puasa. Semeru ya? Ini enggak nanti aja di Gimana? video-video selanjutnya Iya, gitu. Boleh ya. Nanti di next selanjutnya. Jadi Bung Wahyu itu naik gunung Semeru puasa. Ya, Batal nggak? ya puasa ya sebagai kita sebagai orang Islam ya nggak boleh batal dong puasa gitu. Nah nanti kita lanjutkan. Itu banyak ya sama teman-teman yang lain. Ya banyak teman-teman yang lain. Mungkin kalau misal dibilang kita nggak puasa juga nggak apa ya. Itu kan misalnya disebutnya kan apa namanya? Kalau perjalanan jauh itu Musafir. musafir ya. Musafir jadi kan ini musafir bukan. Musafirnya kan bukan mengada-ngada yang ngapain naik gunung. Iya membuat ngapain udah tahu puasa ngapain naik gunung Nah, gitu. gimana nanti kita coba cerita-cerita sama Bang Wahyu soal naik gunung Semeru yang saat itu puasa bersama teman-temannya. Tapi sampai ke puncaknya. Sampai dong. Sampai ke puncaknya nanti kita ngobrol secara mendalam lagi. Terus ada lagi berapa hari di hutan ya tanpa makanan. Ya, Di 3 hutan. hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Wah, jadi Bang Wahyu ini sama alam atau sama gunung alam hutan itu memang udah dekat sekali. Jadi wajar kenapa dia bilang harus safety ya. Beliau sudah belajar cara hidup di hutan tanpa makanan. Itu pelatihan gitu ya. Nah, itu kenapa pelatihan itu diadakan ya mungkin karena kita nanti kalau misal gue sih mikirnya kayak gini ya. Gue mikirnya amit-amit gitu kan jangan sampai ya kalau misalkan gue lagi naik pesawat atau gue lagi naik kapal laut tiba-tiba kejadian misalkan pesawatnya jatuh atau laut di kapal tenggelam berarti kan gue mungkin bisa terdampar di pesisir pantai gitu kan. Nah bagaimana kita cara bertahan hidup di pantai itu kan dengan tanpa ada
peralatan yang safety gitu kan. Nah itu kan latihan itu mengajarkan gua untuk itu gitu kan, untuk safety seperti itulah. Kenapa ketika hari 3 malam gak makan gitu kan, tapi kita diajarkan untuk makanan-makanan di hutan yang bisa dimakan apa aja itu diajarin. Sampai pertama kali gua makan ular di situ, ular lah gitu kan, makan ular itu pertama kali, tapi gua nggak mau lagi makan ular gitu kan. Gua yang penting sekarang safety aja, gua makanannya banyak lah kayak gitu aja. Itu ya pengalaman ininya ya. Tuh. Oke, terima kasih banyak Bung Wahyu. Nanti pas ada kesempatan lagi Bung Wahyunya lagi ada agenda lagi, nanti kita ngobrol bareng-bareng lagi sama Bung Wahyu. Dan kita cerita tentang Gunung Semeru sambil puasa. Terima kasih banyak sahabat Petualang. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Jadi kalau mau naik gunung ya harus safety, jangan Betul. nekat. Jangan nekat. Jangan sama sekali pakai nekat naik gunung itu. nekat. Jangan ditiru, oke? Jangan ditiru. Nah, jadi diambil aja hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat petualang. Sampai jumpa di cerita pendakian berikutnya. Dadah.